Halo semua, selamat datang lagi di channel Tenda Service. Oke, teman-teman sekalian, di sini kita akan melakukan analisa dan perbaikan sebuah remote HP TV LED, teman-teman. Di sini kondisinya ini saya lagi tes remote-nya, coba hidupin TV tapi tidak mau ya. Itu lampu indikator power sebenarnya standby sudah, tapi ini ketika kita tekan tombol powernya atau on off-nya tidak berfungsi. Jadi kejadiannya ini jatuh ya, teman-teman. Jatuh oleh karena akibat dari si bocah ya, ngelempar remote dan akhirnya jatuh dan ada kondisi pecah sebenarnya. Nih kita lihat di tes tidak mau ya, teman-teman. Oke, langsung kita eksekusi aja, teman-teman sekalian. Ini dia remote-nya, ini remote TV sub tadi ya, TV sub LED 32 inch ya. Ini kondisinya sudah retak ya, ini di bagian kedudukan baterainya sudah retak, agak meregang, teman-teman sekalian. Langsung aja kita bongkar ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita bongkar dulu untuk casingnya, teman-teman. Jadi bisa menggunakan ini ya, open tools ya, seperti open tools handphone bisa juga. Bisa kita langsung selipin atau kita bongkar di casingnya. Namun di sini sebenarnya ada beberapa baut ya, beberapa buah baut, 3 kalau nggak salah, harus kita copot dulu. Ini dia, kita copot dulu. Sebenarnya kedudukan bautnya itu di ini di bagian tempat kedudukan baterainya, teman-teman. Ada 3 buah baut ya, teman-teman, yang harus kita bongkar. Ini dia yang baut yang kedua ya, ini ya. Kemudian ini ada yang baut ketiga, teman-teman sekalian. Jadi langkah yang pertama harus kita lakukan, yang kedua setelah kita bongkar casing maksudnya, kita pastikan powernya dulu ya. Power dari baterai itu ada dan kemudian distribusi ya, tegangan kerja atau powernya ini sampai atau tidak ke bagian ininya, bagian pemrograman remote-nya gitu ya. Atau nanti ujung-ujungnya ke bagian ini ya, sensornya, teman-teman sekalian. Nanti kan ada LED sensor ya. Itu yang seperti infrared ya, kalau kita lihat pakai kamera handphone nanti seperti infrared merah dia, kedip-kedip gitu, teman-teman. Nah, ini kita bongkar dulu casing ininya. Bisa dilihat ya, teman-teman, sebenarnya itu udah patah, harusnya terhubung ya sama itunya sedikit ya, kedudukan remote-nya ya. Ini dia, teman-teman, bentuk apanya, PCB board-nya ya. Nah, selanjutnya kita pasang dulu rumah atau kedudukan baterainya supaya kita bisa untuk meletakkan baterainya. Kita bautkan aja 1 buah baut ya untuk mengencangkan ya, supaya tertahan untuk kita pasang baterainya, karena kita mau pasang baterai terus kita tes powernya dulu, teman-teman sekalian. Ini dia, kita pasangkan baterainya. Bisa dilihat itu, teman-teman sekalian. Kita ambil dulu multitester ya. Nah, di sini lanjut kita mau cek dulu tegangan kerjanya ya. Output dari baterainya ya. Kita lihat dulu. Ini beragak jelas, kita dekatin dulu ya. Sorry teman-teman, kita perbesar dulu, kita zoom dikit ya biar enak ya ininya kelihatannya ya, biar teman-teman juga yang di rumah atau teman-teman teknisi pemula bisa ngikutin ya. Ini kita tes di pin baterainya yang positif dan negatif, dan ternyata tegangan keluar ya sebenarnya. Jadi untuk konsumsi powernya dari baterai keluar aman. Kita urut kemudian plusnya ya, plusnya yang kita urut, situ ada 1 titik ya, ini kurang jelas ya, coba kita lihat dekat. Di situ ada 1 titik ya, ini kan seperti double layer gitu PCB-nya, jadi dia titik atas ketemu titik bawah, kemudian nanti ngikutin ke jalur yang ininya titiknya ya gitu ya. Ini di VBAT ya, di situ ada pin VBAT, jadi kita bisa ukur langsung di situ itu sampai ke jalur VBAT yang di sini sampai ya. Ini ada test point VBAT ya. Nah, di situ tadi dari titik yang sebelah kiri. Nah, ini titik berikutnya ya, itu menuju ke IC ya. Nah, ini 1 titik menuju ke sebelah sini. Itu sebenarnya double layer, kalau kita lihat ke bawah itu nanti terhubung ya, teman-teman. Bisa di continuity atau tes koneksinya ya. Nah, ini dia ada 2 titik yang harus kita pastikan, titik dari VBAT-nya ya. Distribusi tegangan kerjanya. Kita lihat itu ada pin 1, itu menuju ke
jalur ini ya, yang ini satu titik ini menuju ke ada di sini sebuah C ya atau kapasitor. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, kita urut teman-teman. Jadi sebenarnya sudah saya urut teman-teman ya, supaya teman-teman di rumah bisa ngikutin supaya lebih jelas ya. Ini coba kita zoom lagi biar lebih enak untuk menelusuri jalur plusnya ya atau jalur feedbacknya ya. Nah, ini teman-teman, coba saya posisikan dulu ya biar enak mengukur sambil lihat multitesternya. Kita lihat masih kurang dapat ya posisinya, coba kita deketin. Nah, kita fokus ke ini aja ya yang mau kita ukur. Coba kita setting. Oke, ini sudah terlihat jelas ya teman-teman sekalian ya. Coba kita ukur feedbacknya dan dari groundnya masih sampai ya. Tegangan out dari baterai oke. Kemudian ini pin yang satu tadi ya, yang jalur dari feedback juga. Kita cek ke kapasitor yang menuju ke IC programnya ya. Ini coba kita lihat dari sini, kita tes. Nah, ini sampai tegangan feedbacknya sampai ya. Jadi ke posisi jalur ini aman ya, ke IC program aman. Kemudian coba kita cek ke jalur sebelahnya lagi tadi. Nah, ini ke satu ke C ya, sampai ke kapasitornya. Nah, kemudian di jalur kapasitor itu menuju ke sensor LED-nya. Ya, ini kurang jelas ya. Nah, ini dari sensor dari C ini menuju ke sensor, tapi tidak nyampe tegangannya. Itu jalurnya sebenarnya satu jalur ya, menuju ke kaki sensornya, jalur feedbacknya tadi. Di sini sampai di C-nya, namun di kaki sensornya tidak sampai. Nah, di titik ini ada kecurigaan kenapa tidak sampai. Apakah akibat tadi jatuh ya, remote-nya terbentur, mungkin bisa jadi jalur terangkat atau tidak ini ya, atau terkelupas lah ya, tidak lengket ke ininya. Coba kita cek sama-sama ya, jalur feedback tadi ya, biar lebih jelas bagi teman-teman. Ini dia jalurnya tadi ya, bisa dilihat. Nah, ini jalur dari C. Nah, itu tepat ya menuju ke kaki plus LDR ya. Sensor LED-nya ya, ini dia. Sensor LED-nya atau sensor pengirim sinyalnya ya. Nah, itu jalur dari C-nya menuju ke situ ada jalurnya namun tidak sampai di titik kaki LED sensornya. Jadi solusinya coba kita zoom dulu ya. Kita zoom, kita cek ya. Nah, kita harus hubungkan kembali jalur ini, bisa melakukan jumper atau bisa juga langsung ya kita klik aja di jalur dekat pin plus LED-nya ini. Ini jalur plus LED-nya teman-teman sekalian. Di sini kita klik menggunakan pisau ya, pisau cutter. Kita klik aja di pas di jalurnya ya. Di sini saya akan menyambung langsung dari jalurnya, kita klik ya. Di sini saya klik jalurnya sampai terlihat ya apanya ya. Terlihat jalur tembaganya. Nah, di sini saya tidak menjumper menggunakan kabel jumper karena ini posisinya dekat ya. Jadi enak aja langsung kita klik dan langsung kita tambahin timah. Kemudian kita langsung jumper ya. Diklik secukupnya aja. Gak usah terlalu banyak ya. Ini seperti ini. Ini udah oke. Sekarang bisa kita solder. Bisa kita kasih ini dulu nanti. Flux ya untuk mempermudah timahnya lengket ya. Oke, ini udah cocok lah, udah cukup hasil kliknya, bisa kita sambungkan langsung. Nah, lanjut kita olesi flux secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak ya teman-teman. Nah, ini sedikit aja, nggak usah banyak-banyak karena jalur yang akan kita hubungkan kecil ya, tidak terlalu besar. Bahkan ini sudah di zoom pun masih kecil gitu teman-teman. Ini sudah kita kasih plug, lanjut kita timahi ya. Pakai timah biasa. Timah gulung di sini saya pakai. Ini kita solder, bisa langsung kita konekkan ke kaki LED sensornya ya, seperti itu ya. Kalau menggunakan kabel jumper boleh juga, lebih mantap ya. Dan ini boleh juga karena memang jalurnya sangat dekat. Jadi bisa langsung kita koneksikan timah ke jalurnya ya. Seperti ini. Nah, ini sudah oke. Ini
Sudah mantap lah ya teman-teman sekalian ya. Tuh kalau terlihat, itu sudah terlihat jelas ya, terhubung. Lanjut kita coba, kita ukur lagi apakah udah sampai belum ya tegangan VBAT-nya ke situ. Ini nggak nampak testernya, sorry. Coba saya zoom out ya, supaya kelihatan ya ini testernya saat kita mengukur. Oke, ini sudah oke. Oke, lanjut kita tes ya. Bisa langsung ke kaki LED plusnya nggak apa-apa, kita tes. Oke, nah ini sudah nyambung ya teman-teman. Jadi udah sampai tegangan ini distribusinya, VBAT-nya sampai ke itu ya, plusnya ya. 3 volt sampai. Jadi ini sudah oke ya. Sebenarnya sudah oke teman-teman, tinggal kita tes saja. Coba kita rangkai dulu casingnya ya. Ini kita buka dulu karena tadi sebenarnya ini terhubung ya. Tapi karena pecah jadi terpisah ini. Kalau mau diperbaiki juga nggak masalah, casingnya bisa ya. Oke, kita pasangkan kembali seperti tadi ya. Ini patah, cukup rawan juga teman-teman sebenarnya ya. Tadi awalnya sebenarnya sempat bingung atau panik ya, tapi ya kembali lagi kita jangan pernah panik ya, memang harus tenang ya dalam proses perbaikan. Intinya itu memang dalam suatu perbaikan elektronik itu kita harus memastikan terlebih dahulu tegangan kerjanya. Kalau tegangan kerjanya tidak ada, pasti otomatis alat elektronik tersebut tidak bekerja. Sama halnya dengan remote ini tadi, tegangan kerjanya itu output dari pipet ada tapi tidak tersalurkan ya. Tidak tersalurkan karena ada yang putus. Nah, ini kita pasang baterainya lagi, pasang penutupnya, langsung kita tes saja ya teman-teman. Di sini untuk pengait sementara kita coba pakai kasih solasi ban atau lakban aja ya untuk penguat sementara. Tapi tadi sebenarnya sudah kuat ya kalau ini, asal jangan dibanting-banting aja ya, biasalah bocah kelakuan bocah teman-teman. Ini agak cukup panjang, nggak masalah teman-teman videonya ya, nggak saya skip supaya bisa sama-sama belajar jelas detail ya teman-teman sekalian. Mungkin ini bisa kita tes lagi, langsung kita tes jos. Oke teman-teman, ini dia TV sudah standby, ini dia remote kita perbaiki tadi. Coba kita tes bagaimana hasilnya, kita lihat. Ya, itu sudah hijau, berhasil ternyata teman-teman. Sukses kita teman-teman. Itu lihat, TV-nya sudah nyala. Nah, berhasil. Jadi remote kembali berfungsi ya teman-teman. Coba kita tes yang lain fungsinya ya. Coba kita tes lagi, matikan. Nah, itu udah bisa. Akhirnya sukses teman-teman. Tadi jadi hanya jalur plusnya putus ya. Nah, ini sudah oke lagi. Coba tes volume, kita tes volume ya. Ini volume ya, berfungsi ya. Memang udah oke lah teman-teman. Sip. Memang ternyata rusaknya tadi di jalur plus, tidak sampai ke ini ya, sensor LED-nya, sensor transmitter atau pengirim sinyalnya ke penerima sinyal di TV ya. Jadi begitu ya teman-teman, intinya kesimpulannya ya, jika remote rusak jangan langsung panik, tapi kita cek dengan teliti, terutama di bagian tegangan kerjanya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya video saya ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye, salam servis dari Tanah Servis.